wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, bulan Rabiul Awal ada peristiwa yang terpenting, yaitu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir membawa rahmat, yakni agama Islam, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kita bisa membayangkan bagaimana sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi. Tentunya umat Islam dalam keadaan rusak. Wanita telah diperbudak lelaki. Adat jahiliyah memasyarakat. Yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Banyak yang menyembah patung berhala. Yang lemah ditindas oleh yang kuat, dan begitulah seterusnya. Setelah Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berubahlah sedikit demi sedikit tatanan adat kehidupan jahiliyah. Dari tindas menindas menjadi saling asuh mengasuh dan saling bantu membantu. Dan juga kaum wanitanya telah dipersamakan kedudukannya dengan kaum laki-laki. Tidak ada perbedaan antara hamba yang satu dengan hamba yang lain. Semuanya sama saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Bagi kita orang-orang Islam, hendaknya kita mencontohkan sikap atau perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia ini. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan teladan yang baik bagi kamu dan orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari kemudian, dan yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Hadirin yang berbahagia, banyak sekali perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita contoh dan yang harus kita ketahui. Antara lain, keikhlasan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur di bawah pohon kurma, terpisah dari pasukan umat Islam yang lain. Tiba-tiba datanglah seorang musuh seraya menghunuskan pedang di atas lehernya, lalu bertanya, "Hai Muhammad, sekarang siapakah yang dapat menolongmu dari bahaya maut ini?" Spontan dengan suara lantang Rasulullah menjawab, "Allah yang akan menolong saya." Seketika itu juga pedang yang ada di tangannya terjatuh, dan kini gilirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghunuskan pedang di atas lehernya, lalu berkata, "Sekarang siapakah yang dapat menolongmu dari bahaya maut ini?" "Hanya engkaulah wahai Muhammad yang dapat menolong saya," jawab musuh itu. Kemudian Rasulullah menyerahkan pedangnya kembali. Lalu musuh tersebut menyatakan masuk Islam karena kagum atas ketulusan, kesabaran, keikhlasan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia belum pernah menemukan sosok tubuh yang sikapnya dan perilakunya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi dari tausiah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat Islam harus mencontoh perilaku-perilaku Rasulullah yang sangat mulia
kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.